Hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Langsung pada intinya aja. Tadi pada paparan Pak Menteri mengatakan para tersangka, sudah ada tersangkanya 2, kepala desa dan perangkat desa. Dan sanksinya administrasi, bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simple, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih, Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut gitu. Nah, saya rasa kita perlu sama-sama konkret, Pak. Di sini kita bukan mau menyerang siapapun, tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Di otak kita itu ada yang masih tidak masuk akal begitu. Di forum ini, kalau memang terbukti bahwa kepala desa adalah pelakunya, saya minta kepada Kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice kolaborator. Karena di kepala kita masih merasa bahwa itu adalah sesuatu yang hal yang mustahil. Bukan saja hal yang mustahil. Meskipun beliaunya katanya punya Rubicon dan sebagainya, tapi menyiapkan 17 miliar untuk bikin pagar laut sementara dia tidak merasakan manfaat atas itu. Kayaknya kita sedang dibohongi secara berjamaah. Kami sudah terjun kemarin, ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi ini, ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya, dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius, Pak. Yang paling bahaya, Pak, adalah ada sebuah skenario rakyat nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naibnya negeri ini, rakyat yang udah susah sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat, mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu. Bahwa di negara ini tidak boleh ada kekuatan yang melebihi negara. Negara tidak boleh kalah, apalagi kalah dengan kekuatan yang telah melanggar hukum. Tetapi rasanya hasil temuan Pak Menteri yang dijelaskan hari ini, rasanya negara sudah kalah. Saya nggak paham. Kalau dari perkembangan terakhir, perkembangan kasus pagar laut ini, salah satu pejabat desa Kohot sudah ditahan. Tetapi berita resminya dia ditahan karena tindak pemalsuan dokumen. Ya. Saya belum dengar dia ditahan karena yang membangun pagar laut. Apa kepentingan kepala desa itu membangun pagar laut? Saya hanya ingin penegasan, apakah dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KKP, pelaku yang membangun pagar laut adalah Pak Kades? Jadi Pak Kades pelaku yang membangun. Pak Kades dan staf aparatnya yang membangun. Iya, ya, mereka mengaku, dan itu dia dibuat dalam surat pernyataan. Kita nggak butuh pernyataan, Pak. Hasil pemeriksaan. Ya, hasil pemeriksaan. Iya. Dan dia sudah membayar denda sanksinya 40 miliar itu. Belum. Karena penetapannya baru kemarin.
Oke, dan negara akan menagih. Dan itu maksimum 30 hari dia harus bayar. Bahwa kasus pagar laut itu tidak ecek-ecek dan objektif utama, the ultimate goal of memberantas pagar laut itu adalah menangkap aktor intelektual, Pak. Karena tujuan kita, Pak Menteri, seperti Pak Menteri saya kira sepakat, adalah untuk memberikan efek jera, dan yang kedua adalah supaya arogansi dan brutalitas dari oligarki di Indonesia itu berhenti, Pak. Karena soal pagar laut reklamasi not only di Tangerang dan Bekasi, itu di Rempang, di Batam, ya, di Surabaya dan seterusnya. Dan oligarki yang dimaintain selama 10 tahun terakhir itulah menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Dan sesuai dengan pidato Presiden Prabowo yang mulia, beliau akan memberantas koruptor sampai kemana tuh? Ke Antartika, Pak. So you don't have to be worried, Pak, atau takut sama oligarki itu.